kita. Dalam video ini, kita akan membahas kasus yang sempat menggemparkan Indonesia di tahun 2024, yaitu ketika seorang ibu muda di Bekasi membunuh anak kandungnya karena mendengar bisikan gaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sekedar kejahatan atau ada kondisi psikologis serius di baliknya? Mari kita bahas dari sudut pandang psikologi abnormal. Dalam kajian psikologi abnormal, perilaku SNF menunjukkan ciri-ciri gangguan kejiwaan berat yang dikenal sebagai skizofrenia paranoid. Skizofrenia merupakan gangguan mental kronis yang menyebabkan seseorang mengalami distorsi dalam berpikir, berpersepsi, dan berperilaku. Gejala utama yang muncul dalam kasus ini adalah yang pertama, halusinasi auditif, yaitu mendengar suara yang tidak nyata, dan yang kedua, delusi paranoid, yakni keyakinan salah bahwa anaknya dalam bahaya besar. Halusinasi dan delusi tersebut mendorong SNF untuk bertindak ekstrim, yaitu membunuh anaknya demi alasan yang tidak logis secara rasional, namun diyakini benar oleh dirinya. Kasus ini terjadi pada bulan Maret 2024. Seorang ibu berinisial SNF usia 26 tahun ditemukan telah membunuh anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Ia menusuk anaknya berkali-kali dengan pisau dapur. Setelah ditangkap, SNF mengaku mendengar bisikan dari makhluk gaib yang menyuruhnya menyelamatkan anaknya dari kekuatan jahat. Polisi yang memeriksa TKP dan kondisi pelaku mengungkap bahwa SNF tampak kebingungan, tidak stabil secara emosional, dan tidak sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima atau DCM-5, seseorang dapat didiagnosis mengalami skizofrenia jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, delusions atau keyakinan yang salah tetapi diyakini meskipun bertentangan dengan bukti nyata. Pada kasus SNF, ia meyakini bahwa anaknya dalam bahaya besar karena gangguan makhluk gaib sehingga muncul delusi paranoid. Yang kedua, hallucinations, yaitu persepsi sensorik tanpa adanya stimulus eksternal. Yang paling umum adalah auditory hallucination atau halusinasi pendengaran, seperti mendengar suara yang memerintah. SNF mengaku mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya membunuh anaknya. Yang ketiga, disorganized speech, pola bicara yang kacau, tidak teratur, sulit dipahami, atau melompat-lompat tanpa arah logis. Dalam kasus SNF, hasil pemeriksaan menunjukkan ia sulit diajak bicara dan tidak koheren. Yang keempat, grossly disorganized or catatonic behavior, atau perilaku yang sangat tidak teratur yang menunjukkan gerakan ekstrim seperti membeku, tidak merespon, atau bertindak impulsif atau agresif. SNF menusuk anaknya berulang kali tanpa ekspresi normal atau kontrol perilaku yang menunjukkan disorganisasi berat. Yang kelima, negatif simptom atau kehilangan fungsi normal seperti ekspresi emosi datar, bicara minim, atau motivasi menurun. Belum diketahui pasti pada SNF, tetapi jika ia menarik diri, jarang bicara, atau tampak hampa sebelum kejadian, maka ini adalah gejala negatif. Dalam psikologi klinis, penyebab skizofrenia dipahami melalui model biopsikososial, yaitu gabungan dari faktor biologis, psikologis, dan sosial yang saling memengaruhi.
Yang pertama, faktor biologis, genetik atau keturunan. Skizofrenia memiliki komponen genetik yang kuat. Jika seseorang memiliki anggota keluarga inti seperti orang tua atau saudara kandung yang menderita skizofrenia, resikonya meningkat secara signifikan. Kemungkinan pada SNF belum ada data resmi, tetapi bila dalam wawancara klinis ditemukan riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, maka faktor genetik ini mungkin berperan. Selanjutnya, ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama pada dopamin yang berperan dalam pengaturan emosi dan persepsi. Teori dopamin hipotesis menyatakan bahwa kelebihan aktivitas dopamin di otak, khususnya di jalur mesolimbik, memicu gejala psikotik seperti delusi dan halusinasi. SNF mengalami halusinasi auditif dan delusi yang sesuai dengan gejala akibat disfungsi dopamin. Yang terakhir, struktur dan fungsi otak. Beberapa penderita skizofrenia menunjukkan pembesaran ventrikel otak, lalu aktivitas abnormal di prefrontal cortex atau pengatur logika dan keputusan, dan penurunan volume materi abu-abu. Jika dilakukan pemindaian otak atau MRI atau CT, bisa saja ditemukan perubahan struktur ini pada SNF. Yang kedua, faktor psikologis. Trauma atau stres berat di masa lalu. Pengalaman traumatis, terutama yang berkaitan dengan kekerasan, kehilangan, atau penelantaran saat kecil dapat menjadi pemicu munculnya gejala skizofrenia. Jika SNF pernah mengalami kekerasan atau tekanan berat di masa kecil atau pernikahan, ini bisa menjadi faktor pencetus psikologis. Selanjutnya, mekanisme coping yang lemah. Ketidakmampuan mengelola stres atau tekanan hidup bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan berpikir atau realitas. Jika SNF menghadapi stres berat, misalnya tekanan ekonomi, menjadi orang tua tunggal, dan sebagainya, ini bisa memperburuk kerentanan psikologisnya. Yang terakhir, kecemasan dan depresi tak terkelola. Gangguan emosi yang dibiarkan tanpa penanganan dapat berkembang menjadi gangguan psikotik pada individu yang rentan. Jika SNF mengalami depresi pasca persalinan atau isolasi emosional, ini bisa menjadi jalur menuju psikosis. Yang ketiga, faktor sosial, stres lingkungan sosial, misalnya kemiskinan, pengangguran, hubungan keluarga yang buruk, atau tinggal di lingkungan dengan tingkat stres tinggi. SNF tinggal di daerah padat dan kemungkinan menghadapi tekanan hidup berat. Jika tidak mendapat dukungan sosial, beban psikologisnya bertambah. Selanjutnya, isolasi sosial. Kurangnya interaksi sosial dan keterasingan dari lingkungan dapat memperparah gejala skizofrenia atau bahkan memicunya. Banyak saksi menyebut SNF tertutup dan jarang bersosialisasi. Ini menunjukkan isolasi sosial. Yang terakhir, stigma terhadap kesehatan mental. Masyarakat yang tidak memahami gejala gangguan jiwa seringkali mengecap penderitanya sebagai kerasukan atau gila, sehingga orang dengan gejala awal tidak mau atau tidak bisa mencari bantuan. Jika keluarga atau tetangga SNF menganggap halusinasinya sebagai gangguan gaib, bukan gangguan psikis, maka ia tidak mendapatkan penanganan yang tepat sejak dini. Aspek hukum. Pasal 44 KUHP. Dalam sistem hukum Indonesia, pelaku kejahatan yang menderita gangguan jiwa berat dapat dikenai ketentuan pasal 44 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat atau terganggu pada waktu melakukan perbuatan tidak dapat dipidana. Dengan kata lain, jika hasil observasi kejiwaan menunjukkan bahwa SNF mengalami skizofrenia saat kejadian, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman penjara. Namun, ia tetap akan menjalani perawatan dan pengawasan ketat di rumah sakit jiwa demi keselamatan dirinya dan masyarakat. Kasus SNF bukan hanya menjadi peristiwa kriminal semata, tetapi juga menjadi cermin penting untuk memahami bagaimana gangguan jiwa berat seperti skizofrenia bisa berkembang tanpa terdeteksi dan berakhir dengan dampak tragis. Dari kasus ini, kita dapat mengambil berbagai implikasi dan pembelajaran baik dari segi individu, keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun kebijakan negara.
Yang pertama, pentingnya deteksi dini. Gangguan kejiwaan. Gangguan seperti skizofrenia tidak muncul tiba-tiba. Biasanya ada gejala awal yang disebut fase prodromal, seperti menarik diri dari lingkungan, bicara sendiri, kehilangan motivasi, atau mengalami perubahan kepribadian. Jika gejala ini terdeteksi dan ditangani lebih awal, penderita bisa mendapatkan pengobatan dan dukungan yang mencegah kondisi memburuk. Yang kedua, peran keluarga sebagai sistem dukungan utama. Keluarga adalah pihak terdekat yang paling berperan dalam mengenali perubahan perilaku anggota keluarga, mendorong untuk mencari bantuan profesional, dan menjaga agar penderita tetap dalam pengobatan. Dalam kasus SNF, kemungkinan besar keluarga atau lingkungan terdekat tidak memahami gejala yang dialami SNF atau bahkan mengabaikannya karena stigma. Yang ketiga, peran masyarakat dan perlunya literasi kesehatan mental. Masih banyak masyarakat yang menganggap gangguan jiwa sebagai aib keluarga, kerasukan setan, kutukan, atau karma. Rendahnya literasi kesehatan mental menyebabkan penderita tidak mendapat pertolongan yang tepat. Kasus SNF menunjukkan pentingnya edukasi publik tentang perbedaan antara gangguan jiwa dan fenomena supranatural. Yang keempat, lembaga pendidikan dan konselor sekolah. Institusi pendidikan dan tenaga konselor memiliki peran besar dalam menyediakan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa dan mahasiswa, melakukan screening psikologis berkala, dan yang terakhir memberikan pendidikan kesehatan mental kepada peserta didik. Kasus ini dapat dijadikan studi kasus nyata untuk memperkuat pemahaman siswa bahwa gangguan jiwa bukan aib, melainkan kondisi medis yang bisa ditangani. Yang kelima, kebutuhan layanan psikiatri yang mudah diakses dan terintegrasi. Banyak penderita gangguan jiwa tidak tertangani karena biaya pengobatan yang tinggi, lokasi rumah sakit jiwa yang jauh, dan kurangnya tenaga profesional di tingkat puskesmas. Negara perlu memperkuat layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas seperti konseling di puskesmas, edukasi dari kader kesehatan, psikiater keliling, atau konsultasi daring. Kesimpulannya, kasus SNF bukan sekedar kasus kriminal, tetapi juga cerminan dari kurangnya literasi kesehatan mental di masyarakat kita. Kita sebagai mahasiswa, calon pendidik, konselor, dan warga negara memiliki peran untuk memperkuat kesadaran ini dengan membuka ruang diskusi, mendampingi yang membutuhkan, dan menjauhkan diri dari stigma. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran dan memperluas pemahaman kita terhadap psikologi abnormal.